Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu dosen dan teman-teman sekalian. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rati Agustin selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sosial yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menjelaskan materi ini. Di sini kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Nurul Lailatul Kamila dengan NIM 215, Gabriel Leo Amalewar dengan NIM 223, Zahra Atia Bifatin dengan NIM 225, Salomi Conferences Pembuain dengan NIM 250, dan Anugrah Brilian Purnama dengan NIM 266. Kami akan menjelaskan tentang konformitas. Apa itu konformitas? Konformitas merupakan suatu jenis pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada. Selain pengertian itu teman-teman, ada juga pengertian konformitas yang disampaikan oleh beberapa orang. Salah satunya konformitas menurut Brehm dan Cassin. Menurut mereka, konformitas merupakan kecenderungan untuk mengubah persepsi, pendapat, dan perilaku seseorang sehingga konsisten dalam perilaku atau norma kelompok. Nah, cukup jelas ya teman-teman. Jadi konformitas itu merupakan pengaruh terhadap individu untuk berusaha menyesuaikan diri atau berperilaku sesuai norma pada suatu kelompok tertentu. Kemudian ada juga tipe konformitas. Tipe konformitas ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, tipe konformitas membabi buta. Dikatakan konformitas membabi buta jika konformitas itu diwarnai sikap masa bodoh, dalam arti meniru atau mengikuti apa yang menjadi kemauan orang lain, tanpa pemahaman ataupun penghayatan, tanpa pertimbangan, tanpa pemikiran atau perasaan. Yang kedua, tipe konformitas identifikasi. Dikatakan konformitas identifikasi jika konformitas diwarnai dengan karisma dari orang yang mempengaruhi, sehingga seseorang yang dipengaruhi percaya, mengakui, menerima tanpa rasa takut akan sanksi atas sikap non-konformitasnya, dan juga tanpa harapan akan imbalan atas sikap konformitas yang ia lakukan. Yang ketiga, tipe konformitas internalisasi. Dikatakan konformitas internalisasi jika konformitas diwarnai sikap kebebasan untuk menentukan konformitas atau non-konformitas dengan didasarkan pertimbangan rasio, perasaan, pengalaman, hati nurani, dan semangat untuk menentukan pilihan-pilihan dalam bersikap dan bertingkah laku. Menurut Taylor dan kawan-kawan tahun 2009, yang mempengaruhi konformitas adalah ukuran kelompok, keseragaman kelompok, komitmen kelompok, dan keinginan individual. A. Ukuran kelompok. Konformitas biasanya meningkat apabila ukuran kelompok meningkat. B. Keseragaman kelompok. Seseorang yang berhadapan dengan mayoritas yang kompak akan cenderung untuk ikut menyesuaikan diri dengan mayoritas. Tetapi jika kelompok itu tidak kompak, maka ada menurunnya konformitas. C. Komitmen kelompok. Kelompok konformitas dipengaruhi oleh kekuatan ikatan antara individu dengan kelompok. Komitmen adalah semua kekuatan positif atau negatif yang membuat individu tetap berhubungan atau tetap setia dalam kelompok. D. Keinginan individual. Kesediaan seseorang untuk melakukan hal-hal secara publik membedakan mereka dari orang lain yang membuat mereka tampil beda. Selanjutnya, bentuk-bentuk konformitas. Konformitas compliance yaitu individu bertingkah laku sesuai dengan tekanan kelompok, sementara secara pribadi ia tidak menyetujui tingkah laku tersebut. Atau bisa dikatakan juga bahwa compliance adalah konformitas yang dilakukan secara terbuka sehingga terlihat oleh umum, walaupun hatinya tidak setuju. Konformitas ini terjadi karena individu menghindari penolakan kelompok dan mengharapkan reward atau penerimaan kelompok. Terkadang kita melakukan konformitas tanpa benar-benar mempercayai apa yang sedang kita lakukan. Misalnya saja, kita menggunakan kalung dan gaun, padahal kita sendiri tidak menyukai hal yang kita lakukan.
Bentuk konformitas ini terjadi ketika kita berperilaku sesuai dengan tekanan sosial, padahal kita sendiri tidak setuju dengan hal itu. Perubahan perilaku ini terjadi, namun tidak didasari oleh perubahan sikap. Ada juga pengertian konformitas compliance menurut Baron dan Barney, yaitu mengemukakan bahwa compliance terjadi saat kita melakukan atau mengatakan apa yang orang lain perintahkan dan ucapkan kepada kita. Yang kedua, konformitas acceptance, yaitu tingkah laku dan keyakinan individu sesuai dengan tekanan kelompok yang diterimanya, atau konformitas yang disertai perilaku dan kepercayaan yang sesuai dengan tatanan sosial. Terkadang kita dapat mempercayai apa yang telah orang lain yakinkan kepada kita. Misalnya, kita mau mengonsumsi susu karena kita diyakinkan bahwa susu sangat bernutrisi. Acceptance mengacu pada perubahan perilaku yang didasari oleh perubahan sikap. Biasanya hal ini dilakukan seseorang untuk mendapatkan reward dan menjauhi punishment. Dan ada juga pengertian acceptance menurut Baron dan Barney, mengemukakan bahwa acceptance terjadi ketika kita melakukan sesuatu hal karena kita ikut merasakan atau berpikir seperti yang orang lain rasakan atau pikirkan. Saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Perkenalkan, nama saya Nurul Lailatul Kamila, NIM 215. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas. Ada 4 faktor yang mempengaruhi konformitas. Yang pertama ada kohesivitas. Kohesivitas didefinisikan sebagai derajat ketertarikan individu terhadap sebuah kelompok. Semakin besar kohesivitas, maka akan semakin tinggi keinginan individu untuk konform dengan kelompoknya. Yang kedua, ada ukuran kelompok. Jumlah anggota kelompok yang semakin besar akan mempengaruhi tinggi rendahnya konformitas dalam sebuah kelompok. Yang ketiga, ada jenis norma yang berlaku. Norma sosial yang berlaku dapat berupa norma deskriptif atau norma injungtif. Norma deskriptif yaitu norma yang hanya mengindikasikan apa yang sebagian besar orang lakukan pada situasi tertentu. Sedangkan norma injungtif yaitu norma yang menetapkan tingkah laku, apa yang diterima atau tidak diterima pada situasi tertentu. Yang terakhir ada identitas sosial. Salah satu faktor penentu kepercayaan kelompok adalah tingkat keahlian anggotanya. Sejauh mana pengetahuan mereka tentang suatu topik, sejauh mana kewenangan mereka untuk memberikan informasi. Semakin tinggi tingkat keahlian kelompok dalam individu, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan dan penghargaan individu terhadap mereka. Contoh perilaku konformitas. Salah satu contoh perilaku konformitas adalah ketika seorang remaja berpakaian dengan gaya tertentu karena dia ingin menyesuaikan diri dengan orang-orang dalam kelompok sosialnya. Selain itu, ada contoh lainnya seperti konformitas dalam pergaulan sekolah. Misalnya, kenapa kamu nggak nyontek? Yang lain kan pada nyontek. Kalau nggak nyontek, nanti aku jelek sendiri dong. Atau, mengapa kamu nggak ikut tawuran? Kan nggak enak sama teman lain kalau nggak ikut. Atau contoh lainnya juga seperti, aku ingin punya iPhone karena Dea, Nita, dan Bella sudah punya. Proses atau dasar terjadi konformitas. Pengaruh sosial, normatif atau keinginan untuk disukai dan rasa takut akan penolakan. Mengapa seseorang melakukan konformitas? Seseorang belajar bahwa dengan melancarkan konformitas bisa membantu bagi mendapatkan persetujuan dan penerimaan yang diinginkan. Sumber konformitas ini dikenal sebagai pengaruh sosial normatif karena pengaruh sosial ini meliputi perubahan tingkah laku untuk mencukupi harapan orang lain. Umpama, ketika seseorang bersama dengan teman lain yang sungguh-sungguh menyadari pentingnya kesehatan, jadi orang tersebut akan memperlihatkan kepadanya bahwa ia amat suka pada buah serta ikan segar serta bukan merokok, meskipun sesungguhnya orang-orang tersebut tidak begitu hobi pada makanan itu. Di situasi ini, jika seseorang mengubah perilakunya agar serasi dengan norma kelompok, boleh jadi juga dapat mengubah keyakinannya. Pengaruh sosial informasional atau keinginan untuk merasa tepat, yakni
kecenderungan seseorang untuk bergantung pada kelompok lain sebagai sumber kabar tentang berbagai aspek lingkungan sosial. Contohnya adalah turis Amerika yang mendapatkan cara membeli tiket kereta di Paris boleh jadi akan mengamati perilaku orang-orang Paris dengan cermat, memperhatikan kemana mereka membeli tiket, bagaimana mereka melewati peron, dan bagaimana trik mereka mencari gerbong kereta. Dengan mengikuti langkah-langkah untuk orang lain yang jauh tahu, turis itu dapat menguasai dasar-dasar pembelian tiket kereta api di natural. Kecenderungan untuk menyesuaikan, kita bergantung pada dua arah, situasi, seberapa besar keyakinan seseorang pada kelompok, serta seberapa yakin seseorang di penilaian diri sendiri. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai konformitas. Semoga dapat dipahami, dan atas perhatian teman-teman kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.